أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Dengan berkah kesehatan yang Allah berikan ditambah dengan hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan kita untuk berada di masjid yang kita cintai ini. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar bersama kita bagaimana meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita bersama. Dan pada hari ini kita sudah sampai di surah Asy-Syams, Wasyamsi wa duhaha. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik. Pada surah ini kalau kita perhatikan di penghujung ayatnya adalah huruf ha. Ha besar. Di ayat pertama, di penghujungnya sebelum hak besar itu didahului oleh hak kecil. Maka kita harus melihat ya makharijul hurufnya. Nah, ini tempat keluar hak besar. Tempat keluar hak besar. Dari mana? Dari pangkal tenggorokan. Nah, tapi sebelumnya didahului oleh hak kecil. Ketika kita membaca wasyamsi
Waduha pertama di tengah, baru selanjutnya turun ke bawah. Wasyamsi waduhaha. Nah, jadi jangan disamakan. Jangan dibaca dua-dua hak besar atau dua-duanya hak kecil. Jangan dibaca wasyamsi waduhaha, itu sama saja. Atau dibaca wasyamsi waduhaha, juga salah. Maka dibedakan. Yang pertama hak kecil dan yang kedua baru hak besar. Hak kecil itu letaknya yang pertama di tengah tenggorokan, baru turun ke bawah ketika kita membaca hak besar. Jadi harus dibedakan. Wasyamsi waduhaha. Oke, baik. Dan selanjutnya di sini kita berjumpa dengan huruf shin. Huruf shin. Huruf shin itu sering kita ingatkan bahwasanya cara mengucapnya itu seperti kita mengusir ayam. Lagi huruf paruh mana? Nah, bernasu lah kan? Jadi ketika kita belajar huruf ada dua yang kita pelajari. Yang pertama makharijul huruf, dari mana huruf tersebut keluar. Shin itu tempat keluarnya dari tengah lidah. Sya, shi, shu. Tapi bagaimana, satu lagi yang dipelajari bagaimana cara dia keluar. Salah satu cara yang keluarnya huruf shin itu harus keluar sh. Nah, maka ketika kita baca a'udzubillah juga a'udzubillahi minasya. Begitu juga ketika kita baca di sini wasyamsi waduhaha. Oke, baik. Takun tiga gurelo membantu. Wasyamsi waduhaha. Sekali lagi. Wasyamsi waduhaha. Oke, baik. Ayat kedua wal qamari. Coba diperhatikan di kata wal qamari. Di sini di huruf qaf. Qaf itu bacaannya tebal. Maka ketika kita baca, lidah kita bahagian belakang itu naik ke belakang, naik ke atas. Qa wal qama wal qama. Begitu sampai di huruf mim dan ra, lidah kita turun karena dia tipis. Wal qamari idza talaha. Tajikun juga. Wal qamari idza talaha. Oke, baik. Saya ingatkan kembali di huruf dzal. Di ayat kedua ada huruf dzal. Huruf dzal itu keluarnya lidah kita harus melewati gigi. Idza wal qamari idza wal qamari idza. Jadi jangan dibaca zai. Jangan dibaca wal qamari iza. Kalau zal yang ada di sini di ayat kedua, idza itu lidah kita harus melewati gigi seri. Za zi zu. Sama ketika kita baca di Al-Fatihah. Siratal ladzi. Di sini idza. Oke, kita ulang dari ayat pertama. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Oke, ayat ketiga. Wan nahari idza jallaha. Di sini di ayat ketiga kita berjumpa dengan huruf nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid. Maka bacaan dengungnya itu harus lama. Wan naha. Hanya dapat wan naha, tapi wan nahari idza jallaha. Selanjutnya di sini di ayat ketiga ada huruf ra, dan huruf ra-nya baris bawah. Huruf ra kalau dia baris bawah dibaca tipis. Tapi kalau dia baris atas dan baris bengkok baru dibaca tebal. Maka di sini wan nahari, turunkan lidah kita. Wan nahari idza jallaha. Oke, kita tes dari ayat pertama. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha
wan nahari idza jallaha. Okey, baik, ayat keempat, wal laili idza di sini ada huruf ghain. Di Aceh, di sebahagian daerah kita di Aceh ini, di salah satu wilayah di barat selatan, ada teman-teman kita, saudara-saudara kita agak susah mengucapkan huruf ghain. Susah mengucapkan huruf ghain. Ketika kita belajar huruf ghain, ga bacanya, gha. Nah, maka ini perlu perhatian. Wal laili idza yagh. Nah, dari mana keluar huruf ghain? Nah, sama dengan huruf kha. Nah, di tenggorokan tapi bahagian atas, lebih dekat ke mulut. Ya, jadi bacanya gha, ghi, ghu. Nah, satu tempat keluarnya dengan huruf kha. Kha, khi dan khu. Nah, baik. Jadi di ayat keempat ini bacanya wal laili idza yagh. Bagaimana? Yagh. Dan huruf ghain ini tidak boleh tertahan. Jangan dibaca wal laili idza yagh. Tapi dia diseret. Diseret. Pengucapannya mudah. Wal laili idza yaghshaha. Oke, kita tes sekali. Wal laili idza yaghshaha. Oke. Ayat kelima, was samai wa ma banaha. Oke. Di ayat kelima di sini ada mad wajib. Mad wajib. Maka dibaca 5. Was-sama. Oke. Dan ketika membaca sin, mulut kita itu berjalan, suaranya berjalan. Harus ada suara persis ketika kita belajar surat An-Nas dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Benasunya di bawah ujung. Cuman kadang katanya tahlilan, baca rame-rame karat-karat terpecut, hana dengar tapi benar. Was-samai wa ma banaha. Kita tes. Was-samai wa ma banaha. Dari ayat keempat, wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Oke. Selanjutnya ayat ke-6, wal ardi wa ma tahaha. Di penghujung ayat ke-6 berjumpa lagi dengan apa? Hak kecil dan hak besar. Jadi jangan dijadikan dua-duanya hak kecil dan juga jangan kedua-duanya hak besar. Toha ha. Oke, baik. Wal ardi. Oke. Kita cari ini dari mana keluar huruf dhad. Dari mana keluar huruf dhad? Ini dia tempat keluar huruf dhad. Maka ketika kita baca wal ardi, huruf dhad itu dari mana keluarnya? Tepi lidah kita itu, yang lagi nak gambar sinyal ya kan? Itu tepi lidah kita. Kena dengan apa? Geraham bahagian atas. Maka ketika kita baca huruf dhad, tepi lidah kita itu bersentuhan dengan geraham bahagian atas. Wal ardi. Itu dia. Ini tempat keluar huruf dhad. Maka ketika kita baca di Al-Fatihah walallah, tepi lidah kita harus bersentuhan dengan geraham atas. Baik dua-dua tepi lidah kena atau pilih salah satu.
Boleh pilih kena kanan dan boleh pilih kena kiri. Karena keduanya itu ada di dalam lisannya orang Arab. Baik. Itu huruf dhad. Dan di sini ada huruf ta. Ya. Ketika kita baca wa ma taha ha. Dari mana keluar huruf ta? Itu dia. Ujung lidah kita berjumpa dengan pangkal tumbuh gigi seri atas. Ta. Maka ketika kita baca di ayat ini wal ardi, ketika dhad lidah kita ke samping, tapi ketika ta lidah kita di depan. Jadi wal ardi wa ma tahaha. Kita ulang. Wal ardi wa ma tahaha. Dari ayat keempat. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Ayat keempat wa nafsin di sini ada huruf fa. Huruf fa itu dari mana keluarnya? Perut bibir kita itu menyentuh dengan gigi seri atas. Fa wa nafsin. Ketika kita baca huruf fa itu harus jelas. Apalagi di ayat ini, ayat ke-7, fa berjumpa dengan sin. Secara huruf sifatnya, huruf sin itu lebih kuat ketimbang dengan huruf fa. Maka jangan sampai wa nafsin hilang huruf fa-nya. Harus jelas. Wa nafsin. Oke, baik. Di ayat ke-7 di sini ada baris 2 wa nafsin, sinnya baris 2 berjumpa dengan waw. Bacaannya idgham bi gunnah. Kita selalu sampaikan idgham bi gunnah, berarti ketika disampaikan idgham bi gunnah ada dua. Yang pertama idgham, kita masukkan. Wa nafsin wa, berarti bunyinya dimasukkan ke huruf wa. Ya kan? Satu lagi ketika dibilang gunnah berarti harus masuk ke hidung. Kalau kita baca seperti ini di ayat ke-7 wa nafsiu kita tutup hidung. Perlu kita ingat bahwasanya idgham itu di dalam hidung. Ketika kita tutup hidung wa nafsiu itu berarti belum masuk. Bagaimana tahu masuk? Ketika kita tutup hidung dan terganggu. Wa nafsiu itu berarti sudah masuk. Tapi baik neteh dengan semayang. Ketika kita baca sendiri tes sudah masuk belum? Maka ketika kita baca wa nafsin wa nafsin harus masuk ke hidung. Okey. Tacikeun tiga dalam mandum. Wa nafsin wa ma sawaha. Sekali lagi. Wa nafsin wa ma sawaha. Okay. Ayat ke-8 fa'alhamaha. Di sini berjumpa dengan ha besar dua kali. Fa'alhamaha. Dua kali huruf ha besar. Fa'alhamaha fujuraha. Berjumpa lagi dengan ha di depannya. Wa taqwaha. Jadi di sini tidak ada ha kecil. Jadi hana huruf ha yang ditambang lam tengah taku tidak ada. Semuanya di bawah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetes kan segala guna mendum. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari ayat ke-7 wa nafsin wa ma sawaha
فألهمها فجورها وتقواها. Ayat ke-9 qad. Di sini kita berjumpa dengan huruf qalqalah. Kutubu jadin. Jamu ada tampurno dengan guru yang kita bukan kutubu jadin atau baju di toko. Jadi huruf ini qalqalah harus tampak. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man. Di sini di ayat ke-9 ini baru kita baca ha kecil. Qad aflaha. Qad aflaha. Inilah yang kita baca ketika azan kan? Hayya 'alal falah. Yang azan hayya 'alal falah. Yang dibaca itu hak kecil. Maka di sini ketika kita baca qad aflaha, jangan diubah, jangan di sini yang dibaca qad aflaha, tapi di sini yang dibaca hak kecil. Baru di ujungnya kembali berjumpa dengan hak besar. Okey. Selanjutnya ketika kita baca ikhfa, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Ketika kita baca ikhfa, begitu sampai di nun mati bersiap-siap ke huruf selanjutnya. Tapi bersiap-siap dulu, jangan langsung man zakkaha. Okey, baik. Selanjutnya di sini ada huruf zai. Ini zai beda dengan zal yang pertama tadi, yang di ayat kedua, wal qamari idza. Itu lidah kita lewat gigi seri. Tapi di ayat ini, di ayat ke-9, za itu lidah kita di belakang gigi. Jadi harus dibedakan. Kalau dal yang bertitik, itu lidah kita melewati gigi. Tapi kalau zai, lidah kita itu lidah kita di belakang gigi. Jadi harus dibedakan. Ayat ke-9 kita tes baca. Qad aflaha man zakkaha. Sekali lagi. Qad aflaha man zakkaha. Di ayat ke-10 wa qad berjumpa lagi dengan qalqalah dan berjumpa dengan huruf kha. Huruf kha. Huruf kha di sini bukan cuma di sini, kalau dia baris termasuk huruf yang dibaca tebal. Katanya orang Aceh sebahagian roh terbaca kha terbaca kha. Sonan roh ku khairun nas. Jadi khairul anam, khairul badri. Roh mungkin tipih, tapi ketika kita baca Al-Quran maka dibaca tebal kha. Jadi bacanya وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. Okey, baik. Sudah sampai 10 ayat. Saya kira karena ini ayatnya panjang, biar kita bisa fokus, kita lanjutkan sisanya di pertemuan selanjutnya. Dan sekarang kita ulang dari ayat pertama sampai ayat ke-10 dengan memperhatikan hak di ujung itu adalah hak besar. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah menyelesaikan bacaan kita sampai 10 ayat atau sampai ayat yang ke-10 dari surat Asy-Syams ini. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya ingin sharing sama guru-guru saya semuanya. Kemarin sekembali saya dari Yogyakarta dalam melanjutkan program studi saya di sana. Mudah-mudahan cerita yang saya sampaikan ini tidak termasuk riya, tapi bahagian daripada sharing dengan guru-guru saya. Dalam perjalanan pulang itu saya mengalami kendala yang sangat besar. Ada satu masalah besar di bandara. Ketika itu saya tidak tahu mau cari bantu kemana. Sampai ketika saya duduk di dalam kereta bandara itu, saya teringat bahwasanya ada satu kisah dulu, salah satu ahli Al-Quran. Beliau itu juga sama ketika pulang dari Al-Azhar, pulang ke daerahnya, itu punya masalah di bandara. Dan beliau karena awam sekali nggak tahu bagaimana kondisinya. Akhirnya apa? Beliau membaca Al-Quran berulang-ulang. Waktu itu saya juga teringat di HP saya buka baca satu surah yang itu saya baca terus, ya Allah. Setelah saya baca, ya Allah, dengan berkat saya baca surah ini, surah pendek ini, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan saya nanti di bandara. Tapi alhamdulillah betul-betul dengan berkah saya membaca itu Allah mudahkan. Allah mudahkan. Yang saya bayangkan akan bermasalah yang sangat besar, tapi alhamdulillah saya sampai ke Aceh dengan tanpa hambatan. Yang ingin saya sampaikan apa? Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran ini akan memberi syafaat. Bagi siapa yang membacanya. Rupanya syafaat Al-Quran itu tidak hanya kita dapatkan nanti di akhirat. Dari semenjak di dunia ini sudah kita dapatkan. Tapi yakin tak orang tak baca. Maka jika orang tak kalian jamun gurai-gurai getanya, urung syik getanya, sakit perut ke tengah malam, pulih dengan baca kulhu. Kenapa kan? Kena jak rumah sakit, bukan berarti setelah ini umumnya sakit, jak rumah sakit, tidak. Tapi ada kondisi di mana kita juga bisa meminta syafaat kepada Allah melalui kita membaca Al-Quran. Tapi yakin deh. Kenapa saya berani menceritakan ini? Kalau misalkan kadang kita menceritakan hal-hal yang seperti ini, itu kisahnya para sahabat, kisahnya para tabi'in, kisahnya para ulama waliullah. Kadang kita akan berkomentar, nyangkan sahabat. Kan beda level tanya. Saya ini orang biasa. Butlon semua but tiroro di balik. Tapi ketika yakin tu ya Allah pemudah. Dan situlah saya semakin yakin bahwasanya ketika kita yakin membaca Al-Quran, insya-Allah akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Terserah mau baca surat apa, yang penting kita yakin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat meningkatkan amal ibadah kita, memperbaiki pandangan kita terhadap sesama manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.